Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah mahad suryalaya wa jami ahli turuk wa jami'i muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maksudi wa rabbaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, khususon abina wa mursidina wa murabbi rohina Syekh Muhammad Abdul Ghausif Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wakil Talqin Syekh Mursyid yang kami muliakan, Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiyyin mata'anallah fituli hayatihi, para mubalik, para sesepuh manakib, sesepuh khotaman, sesepuh madrasah yang ada di manakib online sedunia ini, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmatnya pada saat ini saya dapat hadir di manakib online sedunia yang digagas oleh Umi Syahid dan Umi Susi beserta orang-orang yang senantiasa berkhidmat kepada guru agung kita. Nasihat Abah mengatakan, janganlah pernah berhenti berkhidmat kepada Allah dengan cara satu, yaitu kepada Rasulullah, yang kedua kepada sahabat, dan yang ketiga kepada wali mursyid. Pada saat ini kita mempelajari bagaimana berkhidmat dengan baik kepada guru kita. Man hasunat khidmatuhu wajabat karomatuhu. Siapa baik khidmatnya, maka wajib mendapatkan karomahnya. Ini bukan hanya terjadi pada manakib offline, tapi di manakib online pun kita pun harus seperti itu. Dalam bermanakib kita harus hadir di awal waktu. Supaya apa? Kita menghormati orang-orang yang mulia di hadapan Allah, menghormati guru-guru kita, bahwasannya kita semua adalah orang-orang yang senantiasa menghamba kepada Allah dengan berwasilah kepada mereka semua yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abah pernah menyatakan ada 11 nasihat mursyid yang kita dapatkan dari beliau. Yang pertama, jadilah ahli zikir. Kita sudah belajar selama ini untuk belajar menjadi ahli zikir, ahli la ilaha illallah. Dimanapun, kapanpun diri kita hadirkan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berobito kepada guru kita, insya Allah akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholatlah di awal waktu. Sebagaimana guru kita mengajarkan kepada kita, sebelum azan berkumandang 15 menit kita sudah ada di atas sajadah, kita sudah menjaga wudhu kita, supaya kita sebelum sholat kita dikatakan sudah sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jadilah orang yang pertama masuk ke dalam masjid. Dalam hal ini hadir di tempat manakib. Siapa orang yang terdahulu datang ke tempat manakib, mereka lah ada orang-orang unggulan di hadapan Allah, di hadapan Syekh Mursyidnya. Karena
Abah Aus pun mencontohkan kepada kita. Bila dahulu beliau bermanakib. Manakib baru dimulai jam 6. Jam 5 beliau sudah sampai di tempat Sohibul Manakib. Ini untuk apa? Supaya menjaga bagaimana Sohibul Bait itu tidak was-was. Sohibul Bait itu tidak namanya gelisah. Bahwasannya orang-orang yang ditunggunya sudah sampai di tempat majelis manakib. Dan yang keempat nasihat Syekh Mursyid adalah amalkan sholat malam. Selama ini dalam amaliyah mursyid kita diajarkan bagaimana menjaga sholat malam kita. Diawali dari jam 00.01 kita sudah siap untuk duduk di atas sajadah. Kita melaksanakan amaliyah malam yang memang setiap jam 2 malam itulah majelis orang-orang soleh, majelis orang-orang yang mendambakan kesucian jiwanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam amaliyah Syekh Mursyid itu sudah cukup, sangat cukup. Andaikan kita tidak mengambil apapun, hanya dengan amaliyah mursyid itu kita akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Dekatlah engkau dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang sudah dekat dengan Allah. Fa innahu yusiluka ilallah. Maka orang itu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini kita sungguh bahagia karena sudah ada penerus Abah Anom yang meneruskan TKN, Toriko Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya agar berkembang dengan mengamalkan dan melestarikan. Inilah contoh untuk melestarikan Toriko ini supaya berkembang dimanapun, kapanpun bisa berkembang. Agar kita semua tahu makna daripada manakib, makna daripada zikrullah. Sesungguhnya itu adalah perjalanan ring-ring yang kita akan jalankan supaya kita dapat usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nasihat guru kita yang keenam, cintailah para waliullah. Sekarang ini kita tahu bahwasannya guru kita sedang menghadapi maulid beliau yang ke-80 tahun. Kita sebagai murid-murid beliau, sebagai ikhwan-ikhwan beliau, diharapkan untuk dapat berkhidmat sepenuh kekuatan kita agar guru kita senang, agar guru kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah dengan datangnya kita semua menghadiri maulid daripada guru kita dan ulang tahun pernikahan guru kita yang ke-4 tahun. Kita ramaikan supaya kita mencintai para wali-wali Allah, terutama wali-wali yang masih hidup pada saat ini, yaitu Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Assalamualaikum ya malikaz zaman. Kaknya itu ke hadapan siapa? Syekh Mursyid, bukan kepada yang lain. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan. Ini menandakan bahwa kita hanya menyebut nama Abah Aus saja sudah untai daripada Abah Anom, Abah Sepuh, Abah Tolha, dan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu kita banyak menyebutkan Assalamualaikum Abah Aus Al-Fatihah. Itu sudah cukup, tidak usah menyebutkan namanya Syekh yang lain atau Abah Sepuh, Abah Anom. Hanya satu saja disebut, itu akan namanya terangkum menjadi semuanya ikut kepada apa yang kita sampaikan. Dan nasihat yang saya maksud yang ke-7 adalah muliakan para ulama. Selama ini kita hanya tahu dalam tanbih dikatakan ulah namanya ngewaka ulama sajaman. Tidak boleh menyalahkan daripada ulama sejaman. Kita harus tahu siapa itu ulama. Maka Abah mengatakan, Kiai jangan ikut NU. Kenapa? Ikutnya NU. Kalau NU Nahdlatul Udud, kalau NU Nahdlatul Ulama. Ikutlah ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Yang sekarang ini kita ketahui. Ulama yang mewariskan nabi secara syariat dan secara hakikat adalah guru kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mansur. Ikut kepada beliau, pasti ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang ketujuh nasihat daripada guru kita, agungkan ilmu dan ahlinya. Bila kita berilmu, kita menuntut ilmu, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau ingin dunia dengan ilmu, kalau engkau ingin akhirat dengan ilmu, bila engkau ingin kedua-duanya dengan ilmu. Tapi kita tidak boleh meremehkan pula. Dari mana ilmu itu kita dapat? Dari orang-orang yang mulia. Siapa nasab orang-orang mulia tersebut? Kita pun harus namanya menghormati orang-orang yang ada di sekeliling. Dan yang kedelapan, agungkan para tamu. Selama ini kita harus berusaha mengagungkan para tamu. Coba kalau kita lihat manakib berjalan, mereka datang, para ulama, para ikhwan, datang untuk khidmat kepada guru kita, difasilitasi oleh para pemangku manakib. Mereka datang, pemangku manakib tidak pernah mengatakan, jangan dihabiskan makanan ini. Berikan kepada mereka, kalau bisa dibawa pulang, asal jangan pancinya dan tempat-tempatnya jangan dibawa pulang atau surat rumahnya. Tapi yang jelas, guru kita mengajarkan bagaimana kita menjadi orang-orang yang betul-betul dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memuliakan tamu. Siapapun yang datang kepada kita, kita jangan tolak. Abah pernah bersabda kepada saya dan kepada ikhwan semua, bila engkau berdagang, bila ada yang meminta-minta, jangan engkau tolak, walaupun dia pakaiannya lebih bagus daripada kita. Dan dalam tolak itu selama 10 kali orang yang datang, jangan kita tolak, kita berikan kepada mereka apa yang kita punya, yang kita bisa berikan kepada mereka. Malah al-Maghfurullah, Kiai Haji Muhammad Soleh mengatakan seperti ini, diuji oleh Allah. Dikala ada datang seorang pengemis datang ke rumahnya, apa yang dikatakan pengemis itu? Ya Pak Haji, saya minta sedekah. Sedekah apa? Mau dikeluarkan, tapi untuk 1 bulan. Itu al-Maghfurullah Kiai Haji Muhammad Soleh. Orang datang minta sodako selama 30 hari. Kalau saya mah gampang sekali. Saya ambil saja almanak ini buat 1 tahun sekaligus. Itu kata Kiai Soleh. Itu menandakan bahwa kita tidak boleh menolak semua tamu-tamu yang datang. Tamu-tamu yang datang sesungguhnya adalah utusan-utusan Allah untuk datang ke tempat kita. Dan yang ke-9, hiasilah diri dengan akhlak mulia. Akhlak mulia, akhlakul karimah wa akhlakul mahmudah. Akhlak mulia adalah akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji adalah akhlak yang mulia. Bagaimana menjaga akhlak, adab dan akhlak kita. Akhlak dan adab kita lebih tinggi daripada ilmu kita. Kalau kita mengandalkan ilmu, setan lebih berilmu daripada kita. Setan lebih mengetahui ilmu dibandingkan oleh kita semua. Setan lebih mengetahui, beri penjelasan kepada kita lebih mendetail daripada kita. Tetapi dengan akhlak dan adab kita kepada orang-orang soleh, terutama kepada guru-guru kita, kita akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Syekh Mursyid kita. Dan yang ke-10 adalah perbanyak sodaqoh. Sodaqoh itu yang paling banyak menurut Imam As-Suyuti. Kalau kita menyampaikan kepada Syekh Mursyid, 1 bandingkannya 900.000 kali. Bila kita bersedekah kepada fakir miskin, 1 dibalas dengan 10 kebaikan. Dengan orang tua hanya 900 saja. Tapi dengan guru mursyid, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, perbandingannya 1 banding 900.000. Tapi tidak usah dihitung, tapi bersedekah dengan betul-betul kita mengeluarkan dengan nama ucapan lisan kita, hati kita pun hudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, nasihat Syekh Mursyid untuk kita semua, bertakjiah dengan tahlil. Dimanapun kita melangkah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dengan bertakjiah, datang ke kuburan, datang ke tempat-tempat orang-orang yang soleh, itu dengan tahlil. Dimanapun kita dengan tahlil, dengan kalimat la ilaha illallah, hadirkan hati kita. Sesungguhnya hati kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah nasihat dari Syekh Luqmanul Hakim. Wahai anakku, manusia terbagi dari 3/3 bagian. Sepertiganya untuk Allah, sepertiganya untuk dirinya, dan sepertiganya untuk belatung.
Adapun yang kembali kepada Allah adalah ruhnya. Maka kita sudah diselamatkan oleh guru kita. Ruh kita sudah ditanamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah selalu berpadu dalam diri kita. Kita menghadirkan diri kita, hati kita ke hadapan Allah, dan insya Allah ruh kita kembali kepada Allah dengan dikatakan adalah orang-orang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Sedangkan untuk yang kedua adalah untuk linafsihi, untuk dirinya. Apa yang untuk dirinya? Baik yang manfaat maupun yang mudarat yang Allah berikan pada waktu di dunia. Dan satu bagian lagi Allah berikan untuk jasadnya nanti menjadi makanan cacing tanah, kecuali para nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengamalkan, dapat mengamankan, dan dapat melestarikan Thariqah Qadiriyah Naksabaniyah Pondok Pesantren Suryala secara istiqamah. Bukan istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, atau istri ikatan suami takut istri di rumah, tapi istiqomah ajak menjalankan perintah Allah. Demikian, mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur usia dunia kita, ditambah sehat-sehat semua lahiriah maupun batiniah kita, dijadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Dan penggagas MOS ini Allah berikan ketambahan kefahaman ilmu dalam melestarikan di dalam manakib online ini untuk kita semua, agar kita mendapatkan limpahan keberkahan dari seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabaniyah Pondok Pesantren Suryala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.